Stasiun boiler. Boiler. Boiler adalah suatu bejana tertutup yang di dalamnya terdapat berisi air atau fluida lain untuk dipanaskan. Energi panas tersebut digunakan untuk keperluan turbin uap dan lain sebagainya. Fungsi boiler adalah alat untuk memanaskan air dari panas yang dihasilkan bahan bakar. Panas hasil pembakaran dialirkan ke air sehingga menghasilkan steam, uap air yang memiliki temperatur tinggi. Gambar boiler Vickers water tube. Boiler nomor 1 dan 2 merek Vickers water tube boiler. Kapasitas 20 ton uap per jam. Tekanan 20 kg per cm kubik. Tekanan maksimal 21,5 kg per cm kubik. Boiler nomor 3 merek Advanced Boiler SDN BHD. Serial nomor WT atau 0534. Kapasitas 40 ton uap per jam. HT teratur 3,8 N atau mm persegi. Maksimal continuous rating 40.000 kg per hr. Latent pressure 24 N atau mm kubik. Komponen boiler dan fungsi masing-masing. Tangku pengapian, furnace. Bagian ini merupakan tempat terjadi pembakaran bahan bakar yang akan menjadi sumber panas. Proses penerimaan panas oleh media air dilakukan melalui pipa yang telah dialiri air. Pipa tersebut menempel pada dinding tangku pembakar. Drum atas, upper drum. Drum atas berfungsi menampung air umpan untuk didistribusikan ke pipa air pembangkit steam dan menampung uap dari pipa pembangkit, dan setelah uap dan titik air dipisahkan pada drum, selanjutnya uap dialirkan ke header uap untuk didistribusikan ke turbin. Superheater merupakan tempat pengering steam, dikarenakan uap yang berasal dari steam drum masih dalam keadaan basah sehingga belum dapat digunakan. Proses pemanasan lanjut menggunakan superheat pipa yang dipanaskan dengan suhu 260 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Dengan suhu tersebut, uap akan menjadi kering dan dapat digunakan untuk menggerakkan turbin maupun untuk keperluan peralatan lain. Pipa air. Pipa berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sirkulasi air dan pembentuk uap. Penguapan terjadi karena air menyerap panas dan gas pembakaran dengan perantara dinding pipa. Air heater. Komponen ini merupakan alat yang berfungsi untuk memanaskan udara yang digunakan untuk menghembus atau meniup bahan bakar agar dapat terbakar sempurna. Udara yang akan dihembuskan sebelum melewati air heater memiliki suhu yang sama dengan suhu udara normal, suhu luar, yaitu 38 derajat Celcius. Namun setelah melalui air heater, suhu udaranya tersebut akan meningkat menjadi 230 derajat Celcius, sehingga sudah dapat digunakan untuk menghilangkan kandungan air yang terkandung di dalamnya, karena uap air dapat mengganggu proses pembakaran. Dust collector, pengumpul abu. Bagian ini berfungsi untuk menangkap atau mengumpulkan abu yang berada pada aliran pembakaran hingga debu yang terikut dalam gas buang. Keuntungannya menggunakan alat ini adalah gas hasil pembakaran yang dibuang ke udara bebas dari kandungan debu. Alasannya tidak lain karena debu dapat mencemari udara di lingkungan sekitar, sehingga bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan pada alat akibat adanya gesekan abu maupun pasir. Pengaturan pembuangan gas bekas. Asap dari ruang pembakaran dihisap oleh blower IDF, Indux Draft Fan, melalui dust collector. Selanjutnya akan dibuang melalui terowong asap.
Damper pengaturan gas asap diatur terlebih dahulu sesuai kebutuhan sebelumnya. IDF dinyalakan karena semakin besar damper dibuka, maka akan semakin besar isapan yang akan terjadi dari dalam tungku. Safety valve, katup pengaman. Alat ini berfungsi untuk membuang uap. Apabila tekanan uap telah melebihi batas yang telah ditentukan, katup ini terdiri dari dua jenis, yaitu katup pengaman uap basah dan katup pengaman uap kering. Safety valve ini dapat diatur sesuai dengan aspek maksimum yang telah ditentukan. Pada uap basah biasanya diatur pada tekanan 21 kg per cm kuadrat, sedangkan untuk katup pengaman uap kering diatur pada tekanan 20,5 kg per cm kuadrat. Gelas penduga, shake glass. Gelas penduga dipasang pada drum bagian atas yang berfungsi untuk mengetahui ketinggian air di dalam drum. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengontrolan ketinggian air dalam katel selama boiler sedang beroperasi. Gelas penduga ini harus dicuci secara berkala untuk menghindari terjadinya penyumbatan yang membuat level air tidak dapat dibaca. Pembuangan air katel. Komponen boiler ini berfungsi untuk membuang air dalam drum bagian atas. Pembuangan air dilakukan bila terdapat zat-zat yang tidak dapat terlarut. Contoh sederhananya ialah munculnya busa yang dapat mengganggu pengamatan terhadap gelas penduga. Untuk mengeluarkan air dalam drum digunakan blow down valve yang terpasang pada drum atas. Katup ini bekerja bila jumlah busa sudah melewati batas yang telah ditentukan. Cara kerja boiler. Boiler merupakan suatu peralatan yang menggunakan energi panas dari hasil pembakaran dengan mengubah fluida kerja menjadi uap. Pada umumnya fluida kerja yang digunakan adalah air. Hal ini disebabkan ketersediaannya yang melimpah dan biaya relatif murah jika dibandingkan dengan jenis fluida yang lain. Sistem instrumentasi boiler. Water flow, untuk mengetahui debit pengisi air katel dalam waktu tertentu. Steam flow, untuk mengetahui jumlah flow uap yang keluar boiler. Level air katel, untuk mengetahui level air pada upper drum. Prinsip kerjanya yaitu ketinggian air di upper drum dilakukan oleh alat sensor, di mana transmitter bekerja berdasarkan perbedaan tekanan sisi low dan sisi high. Bila tinggi air maksimal, maka output transmitter 100%, dan sebaliknya bila tinggi air minimal, maka output dari transmitter 0%. Signal dari transmitter ini diteruskan ke controller sebagai proses variabelnya, PV. Output yang keluar dari controller karena antara PP dan SP terjadi offset, ditentukan ke control valve sebagai elemen final untuk membuka atau menutup aliran yang masuk tergantung dari ketinggian di upper drum. Inilah gambar alur instrumentasi level air katel. Furnace pressure control. Tujuannya untuk mempertahankan udara di dalam dapur agar stabil. Cara kerjanya. Pipa yang dipasang dalam dapur akan memberikan besaran 0 sampai 70 mHO2O pada transmitter, dan pada transmitter besaran tersebut dirubah menjadi besaran 1 sampai 5 volt. Kemudian transmitter akan mengirim sinyal ke controller. Sinyal dari transmitter diolah controller dan akan dibandingkan dengan SP. Perbedaan dari harga PV dan SP merupakan output dari controller dan dikirim ke aktuator. Sinyal yang ke aktuator digunakan mengatur bukaan damper. Inilah gambar instrumentasi furnace pressure control.
Peralatan atau mesin lain yang digunakan membantu operasional boiler. Pompa. Pompa adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan suatu cairan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara menaikkan tekanan cairan tersebut. Kenaikan tekanan cairan tersebut digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan pengaliran. Turbin uap. Turbin uap adalah mesin tenaga yang berfungsi untuk mengubah energi internal, energi panas yang tergantung dalam uap, menjadi energi poros, putaran. Uap dengan tekanan dan temperatur tinggi diarahkan menggunakan nozzle untuk mendorong sudu-sudu turbin dipasang pada poros sehingga poros turbin berputar. Motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut generator atau dinamo. Gambar alur distribusi uap baru dan uap bekas yang disusun: feed tank, aerator, boiler, turbin generator. Steam balance, produksi uap baru, jumlah uap 20 ton uap per jam. Pemakaian uap baru, turbin uap 700 kW, beban 87%, jumlah uap 6,98 ton per jam. Subplensi BPV 13 ton per jam. Total pemakaian uap baru 19,98 ton per jam. Pemakaian uap bekas, rebusan 6,4 ton uap per jam. Digester 2,46 ton uap per jam. Crude oil tank 1,43 ton uap per jam. Continuous settling tank 1,1 ton uap per jam. Oil tank 0,18 ton uap per jam. Sludge tank 0,47 ton uap per jam. Oil storage tank 0,53 ton uap per jam. Fat feed 1,9 ton uap per jam. Hot water tank 2,1 ton uap per jam. Feed water tank 2,9 ton uap per jam. Kernel silo 0,14 ton uap per jam. Total pemakaian uap bekas 19,65 ton uap per jam. Alat-alat yang membutuhkan uap baru dan uap bekas. Alat yang membutuhkan uap baru adalah turbin uap. Alat yang membutuhkan uap bekas adalah sterilizer, storage tank, BPV, back pressure valve, feed tank, sand trap tank, crude oil tank, sludge tank, recovery tank, digester, kernel silo. Alur kegiatan pengoperasian stasiun boiler: memeriksa IDF, SCF, drum dust collector, safety valve, memeriksa tes gelas penduka dengan menyepi melalui blow down, memeriksa keran inlet dan keran outlet, memeriksa baut-baut pengikat, memeriksa panel-panel pada boiler, memeriksa manometer, memeriksa meteran air, memeriksa ventilasi dapur, safety, menyiram bahan bakar dalam dapur dengan solar secukupnya. Bahan bakar meminta ke power plant, kirim arus ke boiler, menghidupkan airlock dust collector, menghidupkan fan bahan bakar, menghidupkan rotary feeder, menghidupkan inclined dan horizontal full conveyor, full distributing conveyor, menghidupkan IDF dengan menekan tombol dengan sistem 3 kali tekan untuk meringankan genset, menghidupkan SCDF, menghidupkan PAF, menghidupkan pompa aerator, menghidupkan injection
expansion, tutup kran outlet, bypass, feed tank, electric pump, setel masuk bahan bakar dalam dapur. Alur kegiatan dalam proses start dan menghentikan stasiun boiler. Cara proses start: mengisi air ke dalam pipa boiler, membakar bahan bakar secara manual, menghidupkan IDF secara perlahan. Cara menghentikannya: menonaktifkan pemasukan bahan bakar sehingga tidak ada lagi bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar. Menonaktifkan FDF: mengeluarkan abu dan kerak sisa pembakar dari rangka bakar hingga benar-benar bersih. Menonaktifkan IDF dan damper IDF buka 100%. Menonaktifkan double damper dan buang abu pada dust collector. Menurunkan tekanan hingga di bawah 10 kg cm persegi dengan cara melancarkan sirkulasi air ke dalam boiler dan melaksanakan blow down dan masing-masing header. Memposisikan semua breaker peralatan ke posisi off. Cara pemeliharaan dan perawatan boiler: setiap 1 sampai dengan 2 minggu memeriksa dan membersihkan strainer, saringan, air maupun steam. Memeriksa dan membersihkan pipa dan dinding batu api dari semua abu dan kerak pembakar yang melekat di dinding. Memeriksa rotor, impeller, blower, terutama impeller blower, ID, fan, atas kemungkinan abu yang melekat. Setiap 1 sampai dengan 3 bulan, memeriksa dan membersihkan bagian luar dan dalam boiler. Membersihkan bagian dalam semua water tube, pipa, dan semua header serta drum dan scale kerak. Memeriksa roster dan menggantinya jika ada yang patah atau rusak. Membersihkan semua abu dari dalam chimney. Di atas 1 tahun, periksa dan perawatan pada casing dinding, periksa dan perawatan pada gas dus dan dus kolektor, periksa dan perawatan pada kolektor, peralatan dan instrumen, periksa dan perawatan pada karangan cok dan paping. Setiap 2 tahun dilakukan pemeriksaan berkala yang disaksikan oleh Demnaker setempat. Angka pengawasan atau parameter kinerja boiler. Pengawasan saat boiler beroperasi. Setelah boiler beroperasi normal, maka pabrik secara keseluruhan dapat dioperasikan secara ideal, karena steam yang dihasilkan boiler digunakan untuk pembangkit energi turbin. Selain itu, uap bekas dari turbin juga digunakan sebagai pemanas dalam proses pengolahan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan: jaga ketinggian level air pada upper drum 60-70% dan dapat dilihat melalui gelas penduga. Pastikan sistem otomatis dan peralatan pompa dalam keadaan baik. Jaga tekanan steam pada tekanan kerja 19-20 kg per cm persegi. Periksa ruang bakar. Jangan sampai bahan bakar menumpuk dengan cara menyetel damper FDF dan mengoperasikan grate secara efektif. Lakukan blow down sesuai rekomendasi yang telah ditentukan. Lakukan pembersihan pipa dengan soot blower secara periodik. Problem yang ada di stasiun boiler: dinding ruang bakar rubuh dan cara mengatasinya: bangun kembali dinding yang rubuh. Pipa air sering bocor. Cara mengatasinya: tambal bagian pipa yang bocor. Kurangnya bahan bakar. Cara mengatasinya: alur pemasukan bahan bakar. Pompa macet. Cara mengatasinya: perbaiki empeller pompa apabila ada yang tersumbat. Pembentukan kerak pada pipa boiler. Cara mengatasinya dengan cara menyekap pipa tersebut.